Baik, setelah ini kita akan menjajahi pendahuluan maupun latar belakang dari pembahasan kita hari ini. Yang seperti teman-teman lihat sendiri, latar belakang ini terdiri dari sebuah screenshot atau cuplikan berita dari Kementerian Dagang RI yang mengatakan bahwa mereka meramal transaksi e-commerce di RI tembus Rp533 yang merupakan angka yang lebih besar daripada tahun sebelumnya, yaitu Rp476 triliun. Dan untuk mendukung data saya sendiri, saya mengambil beberapa data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2023 terdapat 4,2 juta UMKM di Indonesia, di mana angka tersebut merupakan angka yang sangat besar dan bisa menjadi penyokong dari ekonomi Indonesia ini sendiri. Tak hanya itu, dari angka tersebut bisa disimpulkan bahwa ini menjadi kontribusi terhadap PDB, yaitu mencapai 61,7% dan penyerapan tenaga kerja sebagai 97,21 juta orang. Dan juga ada data Statiska, yaitu nilai transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 389,8 triliun rupiah. Dan kita bisa menyimpulkan dari hal-hal ini bahwa UMKM sendiri atau e-commerce ini sendiri menjadi sebuah pedang dari ekonomi Indonesia. Karena UMKM merupakan sektor usaha terbesar di Indonesia dan e-commerce telah menjadi salah satu sektor yang paling berkembang pesat di Indonesia. Kita sendiri juga tidak bisa menyangkal bahwa e-commerce maupun UMKM menjadi salah satu keseharian bagi kita sendiri. Mulai dari makanan, pakaian, atau mungkin lifestyle kita sendiri pasti berhubungan dengan UMKM maupun e-commerce. Mungkin akan berlanjut untuk mengetahui dari e-commerce ini sendiri. Seperti yang saya katakan, e-commerce sudah menjadi sebuah keseharian untuk kita. Dan saya rasa juga teman-teman pernah atau setidaknya tahu untuk e-commerce ini, atau bahkan pernah membeli dari beberapa tempat yang saya letakkan di PPT ini sendiri yang di atas, yaitu ada Lazada, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak yang lainnya. Karena memang e-commerce ini sudah berkembang pesat menjadi keseharian bagi kita sendiri. Kita membeli barang-barang yang letaknya lebih jauh daripada tempat kita, walaupun jauh, tapi harganya tetap terjangkau, dan ini menjadi sebuah bantuan bagi kita sendiri yang memiliki waktu maupun limitasi tempat. Lalu e-commerce sendiri saya mengutip dari buku kita, yaitu proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet, atau apapun yang kita lakukan secara transaksi, penjualan, pembelian yang dilakukan secara internet. Jadi teman-teman yang sudah mempurchase sesuatu menggunakan aplikasi e-commerce itu sendiri atau menggunakan media sosial, itu juga termasuk bagian dari e-commerce. Setelah itu kita akan berlanjut ke perkembangan e-commerce di Indonesia, di mana teman-teman bisa melihat 2000 awal ini adalah mulai dari e-commerce di Indonesia. E-commerce di Indonesia sendiri masuk pada tahun 2000-an awal, namun tidak banyak e-commerce atau perusahaan yang ada. Dan ini menjadi sebuah awal dari tren-tren yang ada di masa kita sekarang. Lalu 2010 sendiri ada lonjakan pertumbuhan. Banyak beberapa perusahaan yang mulai mengadap e-commerce ini sendiri. Mereka menggunakan website mereka dan juga mulai mengenalkan e-commerce kepada para pelanggan mereka. Dan 2020 adalah perkembangan UKM, di mana hal ini terjadi COVID dan semua orang terpaksa menjadi tinggal di rumah dan melimitasi kita untuk melakukan transaksi. Namun hal ini menjadi sebuah jajakan untuk e-commerce berkembang di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, kita bisa melakukan jual beli barang menggunakan aplikasi atau internet saja, dan barangnya bisa kita terima langsung sampai di tempat tanpa kita harus keluar dan terpapar oleh COVID-19 itu sendiri. Last but not least, pastinya 2024 atau sekarang, di mana banyak juga tren yang melakukan belanja melalui media sosial. Dan saya juga ada mencantumkan beberapa pick dari e-commerce ini sendiri, seperti COD, live review, terus juga ada dompet atau e-wallet, yang mungkin teman-teman juga pasti sudah pernah kenal. Jadi untuk teman-teman yang saya rasa pernah mengetahui tentang Instagram, Facebook, maupun media sosial lainnya yang bisa dilakukan untuk belanja online,
Bahkan sekarang juga banyak tren-tren seperti melakukan review di media sosial kita dan juga sekaligus menjual barang-barang ini. Jadi mereka berperan sebagai affiliate atau reseller itu. Dan mungkin teman-teman juga pernah mengenal jingle-jingle atau suara-suara lagu dari COD, karena COD ini juga sebuah tren yang dikembangkan di e-commerce. Jadi kita bisa membeli barang dan membayarnya itu di tempat daripada kita menggunakan e-wallet. Walaupun saya sendiri juga lebih prefer seperti e-wallet. E-wallet sendiri lebih ke dompet digital di mana kita bisa menyimpan uang kita dari bank ke e-wallet itu. Seperti mungkin ada Shopee Pay, ada juga GoPay, OVO, dan masih banyak lainnya. Dan setelah ini kita juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi e-commerce berkembang pesat. Dari berbagai macam faktor saya summarize itu menjadi 4, yaitu pertama, meningkatnya penetrasi internet, di mana ya seperti ya teman-teman tahu, kita menggunakan internet di kehidupan kita 24/7, kita menggunakan internet terus-terusan, mulai dari mencari informasi, berhubungan dengan teman-teman yang kita kenal, atau mungkin mengerjakan sesuatu, apapun itu, kita selalu membutuhkan internet pada zaman sekarang, di mana hal-hal ini juga membuat e-commerce maupun penjualan kita berhubungan dengan internet. Jadi e-commerce dari internet yang berkembang ini sendiri, e-commerce juga ikut berkembang mengikuti tren-tren maupun inovasi yang ada. Lalu juga ada perubahan gaya hidup. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang kita lebih suka lifestyle yang lebih simple dan juga lebih cepat, melakukan sesuatu menjadi lebih cepat. Maka e-commerce menjadi jawaban bagi teman-teman ini sendiri. Karena hidup kita yang ingin serba cepat dan juga simple, e-commerce bisa jadi jawaban dengan kita membeli barang, kita memesan, kita melakukan transaksi hanya melewati handphone kita dalam hitungan menit. Dalam hitungan 5 menit kita bisa membeli barang-barang yang seharusnya membutuhkan waktu 1-3 jam untuk kita datang, terus bertemu dengan pedagangnya, melakukan transaksi seperti pada umumnya, dan ini hanya kita cut menjadi 5 menit. Dan ya, teman-teman bisa mendapatkan barang-barang dengan harga yang teman-teman mau, dengan spek yang teman-teman mau, dan ya, sangat cocok untuk perubahan hidup kita yang sekarang. Lalu yang ketiga juga ada kehadiran platform e-commerce yang beragam. Seperti yang saya sebutkan tadi, e-commerce pada tahun 2000-an awal tidak terlalu banyak, dan ini juga membuat pelanggan tidak begitu tahu tentang e-commerce. Namun, pada zaman sekarang e-commerce sendiri sangat beragam, bahkan media sosial juga ikut merambat ke e-commerce ini sendiri, seperti contohnya TikTok Live Shop. Selain itu, pada umumnya e-commerce yang lebih terkenal sendiri adalah Tokopedia, Lazada, dan juga mungkin Shopee, dan ya masih banyak yang lainnya, di mana platform-platform ini menjadi jembatan bagi para teman-teman kita untuk membeli barang-barang ini sendiri. Setelah itu juga ada munculnya tren baru. Seperti yang saya katakan, media sosial ini mulai merambat untuk menjajahi e-commerce, di mana kita bisa membeli barang-barang langsung dari media sosial yang kita lihat. Jadi mungkin followers kita atau mungkin orang-orang yang kita follow di media sosial mencantumkan beberapa link atau menggunakan fitur-fitur di mana kita bisa membeli barang-barang yang kita inginkan dari video tersebut. Selanjutnya, video ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Rosania. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis e-commerce. Nah, perdagangan online itu bukan sebatas antara penjual dan pembeli saja. Nah, jenis-jenis e-commerce adalah sebagai berikut ini. Yang pertama ada business to business, yaitu B2B, suatu bentuk e-commerce di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke suatu perusahaan lain, disebut model B2B. Nah, contoh model B2B ini yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen. Nah, yang kedua ada business to public administration atau B2A, yaitu e-commerce dengan model ini hampir mirip dengan B2B. Nah, akan tetapi pelakunya itu adalah organisasi, pemerintah, dan bisnis. Contoh B2A yaitu e-commerce adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen online perkotaan. Lalu yang ketiga ada business to customer yaitu B2C. Nah, pada tipe ini tuh perusahaan menjual jasa atau produknya tuh ke pelanggan. Nah, pelanggan e-commerce B2C ini biasanya adalah seorang pengecer.
Contohnya adalah ketika seseorang berbelanja dari toko buah online untuk memenuhi kebutuhannya di rumah. Lalu yang keempat ada customer to business atau C2B. Tidak seperti B2C, e-commerce dengan model C2B merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Nah, contoh model bisnis ini tuh yaitu seorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan retail dan lainnya. Lalu yang kelima ada customer to public administration atau C2A, yaitu jenis e-commerce C2A bekerja seperti C2B. Nah, hanya saja tuh proses transaksinya dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintah. Perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia dan biasanya tuh kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa. Lalu yang terakhir ada customer to customer atau C2C. Nah, e-commerce dengan model C2C ini merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Nah, contohnya itu adalah ketika seseorang menjual bekas miliknya secara online kepada orang lain atau kepada seorang pembeli tersebut. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan e-commerce. Nah, yang pertama ada biaya operasionalnya itu lebih rendah daripada toko offline. Nah, berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan e-commerce, dari segi biaya, harga website toko online bisa dibilang lebih menguntungkan daripada toko offline. Nah, karena toko online itu tidak mengharuskan untuk menyewa sebuah toko, tagihan listrik, maupun biaya pemeliharaan lainnya. Yang kedua, margin tinggi dari penjualan produk digital. Nah, jualan produk digital bisa mendatangkan untung yang besar karena sebanyak apapun produk yang dijual, biaya produksinya akan tetap sama. Nah, kita juga tidak harus membayar biaya transaksi penjualan sehingga semua profit bisa masuk ke kantong kita sendiri atau ke profit kita sendiri. Yang ketiga, bisa mendatangkan konsumen global. Nah, begitu selesai dibuat dan dipublikasikan, toko online kita tuh dapat langsung diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, mereka hanya membutuhkan koneksi internet dan kartu kredit untuk membeli produk yang dijual. Lalu yang keempat ada toko online yang bisa buka 24 jam. Nah, toko online ini membuat usaha buka sepanjang hari untuk membeli dari berbagai belahan dunia tanpa ada batasan waktu tertentu. Lalu yang selanjutnya, jumlah transaksi online terus meningkat. Diperkirakan ada sekitar 2,14 juta orang di seluruh dunia yang berbelanja online pada tahun 2021. Nah, dan penelitian tuh menunjukkan bahwa jumlah total uang yang dihabiskan untuk berbelanja online terus meningkat setiap tahunnya. Lalu selanjutnya, cepat beradaptasi terhadap perubahan. Nah, setiap model bisnis, tak terkecuali bisnis online, perlu dilakukan riset berkala agar dapat beradaptasi terhadap permintaan pasar. Nah, untungnya, riset pasar untuk bisnis online relatif cepat dan mudah untuk dilakukan. Lalu yang selanjutnya ada aset pemasaran lanjutan yang terjangkau. Nah, saat ini aset pemasaran digital tidak hanya mudah diakses, tetapi juga murah dan mudah dijalankan. Nah, hal ini tuh memudahkan siapapun itu untuk menjalankan bisnis seorang diri ataupun tanpa partner. Nah, setelah mengetahui kelebihan dari e-commerce, mari kita beralih ke kekurangan e-commerce, yakni sebagai berikut ini. Yang pertama, memerlukan strategi pengiriman yang efisien. Nah, pengiriman menjadi bagian krusial dari bisnis e-commerce, seperti tarif pengiriman. Nah, Anda tuh harus memilih model pengiriman dengan tarif yang flat, table rate, maupun gratis. Nah, kemasan menggunakan kemasan gratis atau pesan kemasan khusus untuk brand yang dijual. Nah, jasa pengiriman ataupun pilihan Anda nantinya akan mempengaruhi operasional dan manajemen pengiriman di perusahaan Anda secara keseluruhan. Nah, pengiriman untuk return dan refund, tentukan pihak mana yang akan menanggung biaya pengiriman untuk pengembalian barang ketika ada pelanggan yang ingin membatalkan pesanannya. Lalu yang kedua ada membutuhkan jaminan uptime, keamanan, dan perlindungan terhadap penipuan.
Nah, salah satu tantangan yang dihadapi ketika membuka toko online adalah memilih layanan hosting mana yang mampu melindungi keamanan dan menjamin uptime dari sebuah bisnis. Lalu yang ketiga, ada tingkat pengembalian barang yang lebih tinggi. Nah, karena pelanggan tidak bisa mencoba atau melihat produk secara langsung sebelum membeli, maka wajar jika tingkat pengembalian lebih sering terjadi pada bisnis online. Lalu yang keempat, ada persaingan tinggi. Nah, hingga saat ini tuh sudah ada ribuan hingga jutaan bisnis online di internet, sehingga tingkat persaingan pun semakin ketat dan semakin tinggi setiap harinya, yang dimana membuat persaingan dalam bisnis online tersebut menjadi sangat ketat. Lalu yang kelima, ada ketergantungan terhadap teknologi, terutama gadget dan internet. Nah, kemudahan yang diberikan melalui e-commerce dapat membuat seseorang terkadang hilang kendali dalam berbelanja dan hanya terpaku pada gadgetnya saja. Nah, selain itu, kecanduan internet juga membuat seseorang menjadi tidak mampu berkomunikasi secara langsung ketika harus melakukan transaksi secara langsung. Lalu yang keenam, ada berpotensi mematikan pasar konvensional. Nah, tidak semua orang tuh memiliki gadget, koneksi internet, dan paham terhadap teknologi. Contohnya seperti orang-orang tua atau yang minim pendidikan dengan status sosial yang tingkat bawah, yang masih membutuhkan pasar konvensional. Nah, sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, lalu sementara itu, pasar didominasi oleh e-commerce dan pelanggan lebih banyak menggunakan e-commerce, sehingga penghasilan toko atau pasar konvensional semakin berkurang dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme utama e-commerce. Nah, bisnis dan pelanggan dapat membeli dan menjual di internet melalui sejumlah mekanisme, termasuk katalog elektronik dan elektronik lelang. Nah, selain itu, bisnis dan pelanggan memakai mekanisme pembayaran barang dan jasa secara digital. Nah, katalog telah dicetak di atas kertas selama beberapa generasi. Nah, hal ini memang demikian juga tersedia melalui sebuah internet. Yang pertama, ada elektronik katalog, yaitu katalog elektronik. Nah, katalog elektronik ini terdiri dari database produk, direktori, dan kemampuan pencarian, lalu fungsi presentasi. Nah, mereka tuh adalah tulang punggung sebagian besar e-commerce situs. Nah, sedangkan secara umum, katalog elektronik dapat diartikan sebagai sistem informasi yang berisi tentang daftar produk maupun jasa, jenis merek, spesifikasi teknis, harga, dan jumlah barang atau jasa yang tersedia, dan tentunya dapat diakses secara online ataupun secara digital. Lalu yang kedua, ada electronic auctions atau lelang elektronik, di mana lelang elektronik ini umumnya meningkatkan pendapatan penjual dengan memperluas basis pelanggan dan memperpendek siklus lelang. Ada dua jenis lelang, yang pertama forward and reserve. Lelang ke depan yaitu penjual meminta tawaran dari banyak pembeli potensial. Nah, biasanya penjual menempatkan barang di lokasi lelang dan pembeli terus-menerus menawar barang tersebut. Nah, dalam lelang cadangan, satu pembeli biasanya suatu organisasi ingin membeli suatu produk atau jasa. Nah, pembeli memposting permintaan penawaran atau RFQ di situs webnya atau di situs pihak ketiga. Nah, lelang dapat dilakukan di situs penjual, situs pembeli, ataupun situs pihak ketiga. Nah, misalnya eBay, yaitu situs pihak ketiga yang paling terkenal, menawarkan ratusan ribu item yang berbeda dalam beberapa jenis lelang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman pada e-commerce. Nah, ancaman atau threats merupakan kemungkinan munculnya kejadian yang dapat membahayakan aset-aset yang berharga. Nah, ada beberapa bentuk ancaman di e-commerce yang mungkin terjadi. Yang pertama, ada sistem penetration, yaitu orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu dengan sesuai keinginannya. Lalu yang kedua, ada authorization violation, yaitu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Lalu yang ketiga, ada planting, yaitu memalsukan sesuatu
ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tetapi belum tentu legal di masa yang akan mendatang. Lalu yang terakhir ada communication monitoring, yaitu seseorang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Nah teman-teman, kita akan menampilkan video contoh pengaplikasian e-commerce secara nyata. Yuk kita simak dan tonton videonya. A few moments later. Hai Rosa, kamu lagi ngapain? Halo Cel, jadi aku tuh lagi mau cari barang nih. Nah aku tuh udah cari-cari di toko-toko tuh pada kosong semua barangnya. Nah aku tuh rencananya mau cari di toko yang lebih jauh, tapi aku tuh mager banget nih, gimana ya solusinya? Oh, kalau sekarang sih nggak susah-susah. Solusinya kamu tinggal cek aja di Shopee. Jadi nanti kamu tinggal pesen dan bakal minta diantar deh paketnya. Oh iya? Gimana caranya? Boleh, sini aku bantu. Aku mau CEO yang ini, gimana ya? Oke, dari yang ini kan kamu tinggal pilih yang mana. Terus kamu check out order. Nah, check out ordernya. Iya. Terus kamu perhatiin apakah kamu udah sesuai, udah alamat pengirimannya udah sesuai. Terus kalau misalnya ada voucher, kamu juga bisa pilih vouchernya. Setelah itu, kamu tinggal check out deh. Kamu bisa pilih metode pembayarannya juga ada apa aja. Ada Shopee Pay, COD, dan juga transfer bank maupun yang lainnya. Oh, oke. Setelah itu kamu konfirmasi dan tinggal buat pesanan deh. Oh, oke, thank you Michelle. Oke. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai mekanisme pembayaran e-commerce. Nah, teman-teman, pertama-tama harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan mekanisme. Jadi, mekanisme ini merupakan suatu rangkaian kerja atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk menghindari kegagalan dan mencapai hasil yang maksimal. Nah, di dalam hal ini juga dikenal dengan istilah yang namanya itu e-payment atau electronic payment. Nah, ini tuh merupakan transaksi pembayaran yang digunakan secara online ataupun digital. Jadi, dia itu tidak menggunakan uang cash ataupun uang tunai, teman-teman. Nah, electronic payment itu dia muncul ketika e-commerce itu sedang berkembang pesat. Oke, kita langsung aja. Mekanisme pembayar e-commerce itu terdiri dari 5, teman-teman. Yang pertama ada micropayment. Nah, micropayment ini merupakan salah satu alternatif pembayaran elektronik yang dengan mekanisme pembayarannya itu melalui internet ataupun media lain, teman-teman. Nah, biasanya itu transaksinya itu dilakukan untuk jumlah uang yang relatif lebih kecil dan intensitas transaksinya itu lebih tinggi, teman-teman. Nah, kemudian juga micropayment ini lebih praktis dan fleksibel karena dia itu tidak memerlukan pembayaran dengan uang cash. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya kayak mobile parking, mobile ticketing, mobile banking, sama mobile payment gitu. Kemudian yang kedua ada e-wallet. Nah, e-wallet ini atau dompet elektronik ini merupakan alternatif untuk semua metode pembayaran tradisional, teman-teman. Kemudian juga e-wallet ini memungkinkan pelanggan yang sudah terdaftar itu untuk melakukan pembayaran online dengan nyaman dan aman tanpa mengungkapkan data keuangan pribadi. Kemudian juga di dalam e-wallet ini pelanggan itu bisa mengirimkan uang hanya dengan login menggunakan alamat email ataupun dengan menggunakan nomor ponsel yang telah terdaftar. Nah, contoh dari e-wallet ini kayak OVO, Shopee Pay, Dana, Link Aja, dan GoPay. Nah, kemudian yang ketiga ada credit card atau smart card. Nah, di dalam credit card ini atau kartu kredit itu merupakan suatu jenis penyelesaian transaksi dengan sistem kredit. Jadi di mana kayak penerbit kartu kredit itu meminjamkan kepada pemegang kartu uang dari rekening pemegang kartu kredit itu sendiri gitu. Contohnya itu kayak kartu kredit, teman-teman. Nah, sedangkan kalau smart card itu merupakan kartu elektronik yang menggunakan chip komputer, sehingga dia itu dapat menyimpan data atau informasi yang lebih banyak, teman-teman, dibandingkan dengan kartu kredit. Nah, kemudian juga kartu ini bisa digunakan untuk telepon panggilan, kemudian pembayaran tunai elektronik, dan berbagai macam keperluan lainnya. Nah, contohnya itu bisa kayak kartu peserta BPJS gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat ada debit card atau kartu debit. Ini merupakan sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh sebuah bank.
Nah, kartu ini mengacu pada saldo tabungan nasabah di bank penerbit tersebut. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong contoh dari debit card. Itu kartu debit ya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima itu ada e-money. Nah, e-money ini merupakan uang yang digunakan di dalam sistem perbankan teman-teman. Nah, di dalam e-money ini contohnya kayak tap cash, kemudian kartu Jaklingko yang dari Bank DKI itu, kemudian kartu flash, Breezy, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, aku bakal tampilin video dari mekanisme pembayaran e-commerce. Yuk kita tonton. Ada kuda nih. Oh ya Pak, ini santunya berapa ya? 5.000. 5.000 ya. Pembayarannya bisa lewat MBanking nggak ya? Bisa. Ini nomor rekeningnya ya Pak. Jadi teman-teman, aku bakal kasih tahu cara pembayaran melalui M-Banking atau mobile banking. Teman-teman bisa klik ini BCA Mobile. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Terus teman-teman klik MBCA ini. Terus teman-teman bisa input kode aksesnya. Oke, setelah udah, teman-teman bisa daftar transfer antar rekening terlebih dahulu. Oke, kita masukkan nomor rekening yang ada. Oke, ternyata nomor rekening sini sudah terdaftar di M-Banking saya. Oke, jadi langsung aja kita klik yang transfer antar rekening. Terus kita pilih yang ke rekening ini. Terus kita pilih nomor rekening di atas nama Melon. Harganya 5.000 ya tadi ya, Kak? Iya, 5.000. Oke, 5.000. Terus kita masukkan PIN MBCA kita. Udah deh, berhasil. Ini berapa ya satunya? Itu 4.000. 4.000 bisa bayar pakai Shopee Pay? Oke teman-teman, jadi ini cara pembayaran dengan menggunakan e-wallet dengan Shopee. Kita buka terlebih dahulu Shopee Pay-nya. Terus teman-teman bisa klik transfer, terus pilih kontak atas nama Kevin ya Kak. Oke, Kevin. 4.000 ya Kak. Oke, kita masukkan PIN Shopee Pay kita. Oke, berhasil deh. Selesai. Wow. Nah, itu dia nih teman-teman, contoh video dari mekanisme pembayaran e-commerce. Oke, selanjutnya saya akan lanjut presentasi saya mengenai pengertian UMKM. Nah, jadi UMKM ini singkatannya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, UMKM ini merupakan salah satu bagian yang penting nih dalam perekonomian Indonesia, teman-teman. Nah, UMKM ini juga diartikan sebagai usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Oke, next kita akan bahas mengenai indikator UMKM. Nah, UMKM ini dia mempunyai indikator yang dapat mempengaruhinya. Itu ada 3. Yang pertama, lama usaha. Nah, jadi lama usaha ini didefinisikan sebagai seberapa lama sih waktu yang telah ditempuh dalam kegiatan usaha kita gitu.
Nah, jadi di dalam sebuah lama usaha itu menentukan nih teman-teman untuk kedepannya. Jadi kayak semakin lama usaha yang kita jalani, maka akan mengakibatkan adanya perkembangan yang signifikan yang dapat mengarah ke arah positif maupun ke arah negatif. Jadi semakin lama usaha kita juga, kita semakin berpengalaman teman-teman, terus semakin bisa bersaing juga dengan pelaku UMKM lainnya gitu. Nah, kemudian juga semakin lama usaha juga kita akan semakin dikenal oleh konsumen-konsumen atau pelanggan secara lebih luas, teman-teman. Nah, kemudian indikator yang kedua itu ada modal kerja. Nah, modal kerja itu dipengaruhi oleh 3 konsep. Yang pertama itu modal kerja menurut konsep dari kuantitatif. Nah, modal kerja menurut konsep kuantitatif ini itu merupakan mengacu pada seluruh aliran dari aktiva lancar. Jadi modal kerja menurut konsep kuantitatif ini biasanya juga disebut dengan modal kerja bruto gitu. Kemudian yang kedua itu ada modal kerja menurut konsep dari kualitatif. Nah, kalau menurut konsep kualitatif ini merupakan sebagian dari aliran aktiva lancar itu sendiri, teman-teman. Jadi dia itu tidak mengganggu likuiditasnya, atau bisa dimaksud dengan kelebihan aktiva lancar di atas kelebihan hutang lancarnya gitu. Nah, biasanya juga modal kerja menurut konsep kualitatif ini disebut dengan modal kerja neto, teman-teman. Sedangkan kalau yang ketiga itu modal kerja menurut konsep fungsional ini, dia lebih mengacu pada fungsi dari dasar dana itu sendiri untuk menghasilkan pendapatan ataupun menghasilkan kekayaan, teman-teman. Jadi kayak intinya itu modal usaha itu mempengaruhi atau mengacu pada kayak seberapa banyak sih kekayaan yang sudah kita dapatkan dari hasil penjualan kita gitu. Nah, kemudian indikator yang kedua juga dipengaruhi oleh itu juga dipengaruhi oleh lokasi. Yang mana lokasi ini merupakan tempat usaha di mana seseorang membuka usahanya dengan rasa yang aman dan nyaman di dalam lokasi itu. Jadi kayak lokasi ini harus lokasi strategis biar mempengaruhi UMKM agar juga UMKM-nya itu dikenal semakin banyak orang gitu. Oke, next slide ada jenis-jenis UMKM. Nah, UMKM ini terdiri dari 3 jenis, teman-teman. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro ini merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan atau dijalankan oleh seorang individu ataupun rumah tangga. Nah, kemudian juga pendapatan atau kekayaan dari usaha mikro itu paling maksimal 300 juta, teman-teman. Sedangkan jumlah aset bisnisnya itu diperkirakan tidak lebih dari 50 juta. Nah, itu belum termasuk dari aset tanah maupun aset bangunan. Contoh dari usaha mikro itu sendiri adalah toko sembako, toko kelontong, pedagang di pasar, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil ini merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh seseorang ataupun kelompok. Jadi dia tuh bukan merupakan badan usaha ataupun cabang usaha dari perusahaan utama, teman-teman. Nah, pendapatan atau kekayaan bersih dari usaha kecil ini diperkirakan 50 juta hingga 500 juta, teman-teman. Sedangkan penjualan per tahunnya itu diperkirakan 300 juta hingga 2,5 miliar. Nah, contoh dari usaha kecil itu apa aja sih? Nah, jadi contohnya itu kayak usaha laundry, usaha fotokopi, kemudian jasa cuci motor atau cuci mobil, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada usaha menengah. Usaha menengah ini merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh seseorang. Nah, jadi dia juga bukan merupakan badan usaha atau anak usaha dari perusahaan pusat, teman-teman. Nah, kekayaan bersih atau pendapatan bersih dari usaha menengah ini diperkirakan 500 juta hingga 10 miliar, teman-teman. Sedangkan penjualan per tahunnya itu diperkirakan 2,5 miliar hingga 50 miliar. Nah, contoh dari usaha menengah itu kayak usaha roti gitu ya, dan lain sebagainya. Atau juga kayak usaha bengkel maupun usaha spare part. Oke. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Ella.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendapatan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan, terutama ketika kita hendak untuk menulis laporan laba rugi. Pendapatan sendiri dapat didefinisikan sebagai jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual atau kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan. Pendapatan ini sangat penting karena mempengaruhi aspek operasional dan juga cara jalan suatu perusahaan, mulai dari faktor produksi, faktor operasional, dan lain sebagainya, karena yang mendanai itu semua adalah pendapatan. Nah, ketika kita sudah mengetahui tentang pengertian pendapatan, seberapa penting pendapatan, kini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sendiri terdiri dari 5. Yang pertama ada kesempatan kerja, kedua ada keahlian, ketiga ada motivasi, keempat ada kekuatan kerja, dan yang terakhir itu ada modal. Saya akan menjelaskan kelima faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan ini, dimulai dari yang pertama, yaitu kesempatan kerja. Jadi semakin banyak kesempatan kerja yang ditawarkan oleh perusahaan, maka semakin banyak lowongan pekerjaan yang terbuka nantinya. Dan ketika banyaknya lowongan kerja yang terbuka, penghasilan yang diterima oleh perusahaan tersebut juga semakin besar karena faktor produksi yang diproduksi oleh perusahaan tersebut juga tentunya akan meningkat. Kemudian yang kedua ada keahlian. Keahlian atau kecakapan sumber daya manusia dapat mempengaruhi efektivitas dan juga efisiensi dalam perusahaan, sehingga ini nantinya akan berpengaruh pada kecepatan produksi perusahaan. Lalu yang ketiga ada motivasi. Di sini motivasi dapat mempengaruhi jumlah penghasilan yang diterima oleh individu, sebab semakin mereka termotivasi, semakin banyak tenaga yang mereka keluarkan untuk pekerjaan tersebut, dan faktor produksinya juga akan meningkat yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Lalu yang keempat ada keuletan kerja. Keuletan kerja di sini dimaksud dengan kerajinan, ketekunan, keberanian untuk menghadapi semua tantangan. Lalu tantangan tersebut dapat menjadi bekal ilmu mereka di masa depan, dan mereka tentunya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu adalah modal. Jadi semakin besar modal yang kita tanamkan dalam suatu bisnis, diperkirakan pendapatan yang kita terima juga nantinya akan semakin besar. Setelah mengetahui banyaknya pengertian-pengertian di bab ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak pengaruh e-commerce terhadap pengembangan bisnis UMKM. Dampak ini telah saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada kualitas informasi yang lebih baik oleh UMKM terhadap calon konsumernya. Di sini e-commerce membantu UMKM dalam menyebarluaskan informasi dengan kualitas yang lebih baik dan juga lebih cepat, sehingga dapat membuka peluang bisnis yang lebih besar bagi UMKM. Kemudian yang kedua ada promosi produk dan jasa. Di sini peran e-commerce adalah dapat membantu UMKM dalam memperluas exposure atau ketenaran yang diterima oleh UMKM, sehingga media tersebut dapat dijadikan sebagai promosi bagi UMKM tersebut atau bagi produk dan jasa yang mereka tawarkan. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kualitas. Dengan adanya e-commerce dan pesaing yang semakin banyak mendorong pemilik bisnis-bisnis ini atau pemilik UMKM ini untuk tentunya terus berinovasi dan mengejar kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Lalu yang keempat ada memperluas jangkauan bisnis. Karena e-commerce tidak melihat letak bisnis tersebut, dan konsumen dapat membeli produk dan jasa yang ditawarkan meskipun dari jarak yang dapat dibilang cukup jauh atau kayak memiliki jarak yang tidak dekat. Yang terakhir itu adalah pelayanan yang lebih responsif. Pelayanan yang lebih responsif ini dapat dilakukan oleh pemilik UMKM karena efisiensi dari e-commerce tersendiri. Biasanya beda e-commerce memiliki beda panduan sistem, namun pada normalnya e-commerce memberikan fitur chat antara penjual dan juga pembeli, sehingga akan memudahkan dalam proses pelayanan yang lebih responsif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak pengaruh e-commerce terhadap pendapatan bisnis UMKM.
pendapatan e-commerce dianggap lebih efisien serta memiliki jangkauan pasar yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. Ini nantinya kita akan bahas di slide berikutnya. Namun hal ini juga didukung oleh 7 hal yang telah saya rangkum. Yang pertama adalah karena terbukanya aliran jalur penjualan yang baru memungkinkan penjual tidak melakukan transaksi tradisional, melainkan melakukan transaksi modern yang mengandalkan internet dan e-commerce sebagai pihak ketiga. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan market exposure atau jangkauan market. Yang ketiga adalah menurunkan biaya operasional karena sebagian besar kinerja yang kita lakukan, yang dulunya dilakukan oleh manusia, telah digantikan oleh fitur-fitur yang ada di e-commerce. Lalu yang keempat adalah melebarkan jangkauan atau global reach, karena dengan adanya e-commerce atau website memungkinkan para UMKM untuk bertransaksi internasional. Lalu yang kelima adalah meningkatkan kesetiaan pelanggan atau customer loyalty. Yang keenam adalah meningkatkan manajemen pemasok, supplier management, dan yang terakhir adalah memperpendek waktu produksi dan meningkatkan rantai nilai atau value chain. Yang terakhir untuk materi yang akan saya bawakan adalah dampak pengaruh e-commerce terhadap jumlah pelanggan bisnis UMKM. Tidak dapat kita pungkiri bahwa di era globalisasi ini, di zaman yang lebih modern seperti sekarang ini, pemasaran melalui media sosial merupakan langkah yang wajib untuk dilakukan bagi setiap pemilik usaha atau pemilik UMKM karena dapat menarik jangkauan pasar yang tentunya bakal lebih luas. Di PPT tersebut ini telah saya cantumkan diagram perkiraan hasil penjualan UMKM melalui e-commerce di Indonesia pada tahun 2017 dan 2021. Maka kita dapat simpulkan dari diagram tersebut bahwa dari 2017 hingga 2021 memiliki perkembangan yang cukup signifikan dari hasil penjualan e-commerce di Indonesia. Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah dampak atau pengaruh e-commerce terhadap keuntungan bisnis UMKM. Pada era modern ini, kepraktisan adalah yang dicari oleh semua orang, terutama dalam hal berbelanja. Banyak orang yang beralih untuk berbelanja melalui media e-commerce alih-alih berbelanja langsung ke toko. Bagi pemilik UMKM yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tentunya akan tertinggal dan tidak lagi mendapat pelanggan. Namun, bagi pemilik UMKM yang bisa mengikuti dan mengadopsi perkembangan ini, akan membuahkan hasil yang sangat besar. E-commerce tidak hanya membuka pasar baru bagi produk dan jasa yang ditawarkan oleh para pemilik UMKM, namun juga bisa mengurangi biaya produksi karena berkurangnya hal-hal yang diperlukan untuk beroperasi, seperti wilayah toko, pegawai, dan banyak hal lainnya. Menurut data dari Statista, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia diperkirakan akan mencapai 221 juta orang pada tahun 2023. Ini menciptakan peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pelanggan baru tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik. Saat sudah mendapat pijakan pada platform e-commerce, keuntungan yang bisa didapatkan tidaklah sedikit. Menurut survei yang diadakan oleh Asosiasi E-commerce Indonesia, pada tahun 2023, sekitar 75% UMKM yang berlari ke e-commerce melaporkan peningkatan pendapatan, dengan 55% diantaranya menyatakan peningkatan signifikan. Namun, selain banyaknya dampak positif yang ditawarkan oleh kehadiran e-commerce, terdapat pula dampak negatif yang muncul karena e-commerce. Mempertahankan bisnis dalam platform e-commerce membutuhkan waktu serta dedikasi yang sangat tinggi. Hal ini menuntut para pemilik UMKM untuk terus up-to-date dengan tren yang sedang berlangsung karena perpindahan konsumen yang sangat cepat. Banyaknya pengguna platform e-commerce meningkatkan angka pesaing pula bagi pemilik UMKM yang beroperasi menggunakan platform e-commerce. Bagi pengguna lama, mereka tetap harus bersaing dengan para pesaing dan juga perubahan tren yang sangat cepat. Dan bagi pengguna baru, mereka harus meningkatkan popularitas nama mereka, mendapatkan konsumen untuk percaya dan berbelanja kepada mereka, serta menjaga konsumen tersebut agar bisa kembali lagi pada mereka. Selain itu, beberapa pemilik UMKM memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai penggunaan dan pemanfaatan platform e-commerce, dan juga keterbatasan modal untuk mulai menggunakan e-commerce. Oleh karena itu,
Dukungan dari pemerintah sangatlah penting untuk membantu UMKM menghadapi tantangan ini dan memaksimalkan potensi pelaku UMKM dan juga e-commerce. Dukungan yang sudah terlihat pada saat ini adalah diadakannya pelatihan berjenjang UMKM yang mencakup hal-hal seperti manajemen usaha dan keuangan, manajemen operasional, dan juga sumber daya manusia, manajemen pemasaran, strategi branding, serta public speaking, dan juga negosiasi bisnis. Next slide. Lalu berikutnya kita akan membahas dampak adanya kemajuan UMKM terhadap para pekerja Roxy Square. Roxy Square merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Saat orang-orang mendengar nama Roxy Square, yang akan terlintas di pikiran mereka adalah tempat berbelanja handphone, laptop, dan barang-barang elektronik lainnya. Namun, tidak terbatas pada barang-barang elektronik saja, beberapa toko pada Roxy Square juga menawarkan mainan, makanan, serta minuman. Sejak diresmikan pada tahun 2012, Roxy Square telah dikenal sebagai salah satu lokasi pusat jual beli handphone dan barang elektronik lainnya terlengkap di Asia Tenggara. Baik orang memutuskan untuk berbelanja di Roxy Square karena pilihan merek yang lengkap serta stok yang juga tidak pernah habis. Namun karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, Roxy Square menjadi lebih sepi dari sebelumnya. Tetapi secara perlahan, Roxy Square kembali dipenuhi oleh para konsumen yang ingin berbelanja. Roxy Square sendiri tidak terlalu terpengaruh dengan adanya kehadiran e-commerce, karena para konsumen tetap ingin berbelanja handphone, laptop, dan barang-barang elektronik lainnya secara langsung karena ingin melihat kondisi barang secara langsung, juga bertanya-tanya secara langsung dengan penjual. Nah teman-teman, untuk melihat lebih jelas, kami akan menampilkan video kondisi UMKM, tepatnya para pekerja di Roxy Square, dan juga sesi wawancara dengan beberapa dari mereka. Mari kita tonton. Halo Bu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu. Oke, Ibu berapa lama kerja di sini? 5 tahun. Oke, barang yang dijual di sini apa aja Bu? Pohon plastik, bunga plastik. Oke, dalam sehari kira-kira laku berapa produk Bu? Kadang jualan, kadang enggak. Oh oke, kalau yang paling banyaknya bisa disebut mungkin berapa Bu? Nominal apa gimana? Berapa unit gitu Bu? Oh kadang 10. 10, oke. Kalau yang paling sedikitnya disebut Bu? Sebutnya paling 1 losing 2 losing. Oke. Kalau apa yang bikin toko ini beda dari toko-toko yang lainnya Bu? Karena di sini kan masa jualnya tuh nggak rugi, nggak basi gitu. Oh, karena plastik ya Bu? Ya, awet. Oke. Tadi kan Ibu Yuyun ada bilang di sini udah kerja 5 tahun ya? Iya. Kira-kira apa perbedaan yang dirasa sebelum COVID dan sesudah COVID Ibu jualannya? Nah, kopi gimana ya? Sama aja, mau kopi nggak ada, kita kan ada kerjasama juga. Jadi kalau offline store-nya ini sebelum dan sesudah COVID tetap sama aja? Sama aja. Oke. Terus kira-kira toko Ibu ini ada yang online-nya nggak? Kita ada websitenya. Oh jadi nggak ada kayak e-commerce-nya gitu ya? Maksudnya Kayak Shopee? kita nggak pakai. Oh jadi pakai website? Website aja. Kalau Instagram mungkin? Ada sama bos yang megang. Jadi Instagram dan website untuk transaksinya. Ya. Oke, kira-kira lebih ramai jualan offline atau online? Kita jualannya di website ya Bang, ramean di website. Oh, jadi website lebih ramai ya? Oke. Terus selanjutnya kira-kira pendapatannya lebih gede di website, online, atau offline ini? Website. Dan untuk pertanyaan terakhirnya tadi, setelah munculnya kayak platform online yang kayak kan kalau ada Shopee, Tokopedia kan pesannya makin banyak ya? Iya. Kira-kira itu mempengaruhi pendapatan toko? Enggak. Oh, berarti tetap sama aja Sama ya? aja. Oke, mungkin itu aja sih Bu. Terima kasih. Sama-sama. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Oke, halo Kak. Boleh kenalan dulu namanya siapa Kak? Vera. Oke, Kak Vera udah berapa lama kerja di sini? 3 tahun. 3 tahun. Oke. Barang yang dijual di sini apa aja Kak? Aksesoris HP. Aksesoris HP. Iya. Oke. Kira-kira sehari laku berapa untuk produk? Tergantung user dan di sini juga online. Oh, ada online juga. Iya. Kalau yang paling banyaknya bisa disebut nggak kira-kira berapa? Nominal gitu. Enggak, produknya ada berapa piece? Banyak Kak. 50-an lah. Kalau yang paling sedikit
Sedikit paling 40-an. Apa yang bikin toko ini beda dari toko lainnya di sini? Kita menjual aksesoris doang sih, kalau yang lain kan handphone kayak gitu ya. Kita aksesorisnya doang. Aku mau nanya, tadi kan Kak Vera bilang sudah bekerja di sini 3 tahun ya. Kira-kira ada perbedaan nggak pas jualan di sini dari pas masih COVID lagi gencar-gencarnya dan sekarang nih udah mulai mereda outletnya? Iya, kalau lagi covid kan itu sepi, nggak ada pengunjung, artinya sepi lah. Kalau sekarang Udah lumayan. oke. Nah, terus tadi Kak Vera juga mention di sini ada jual toko online-nya ya. Iya. Kira-kira di platform apa aja tuh Kak? Lazada, Shopee, Tokped. Berarti hampir di semua e-commerce ya. Kalau untuk penjualannya kira-kira lebih ramai online atau offline? Online. Kalau berarti pendapatannya juga pasti lebih ngincer dari yang online ya dibanding yang offline. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira setelah muncul platform online kayak e-commerce yang tadi kakak sebutin, Shopee, Tokped, dan juga Lazada, kira-kira apa dampak yang paling terasa pada toko offline? Ada penghasilan kalau yang dari offline-nya Jadi kurang berpenghasilan. Terus Kak, itu aja pertanyaan. Terima kasih Kak. ya sama-sama. Wow! Lalu ke bagian penutup, pertama kita akan membahas kesimpulan. Pemanfaatan platform e-commerce dapat membantu pemilik UMKM dalam beberapa aspek, seperti perluasan jangkauan konsumen, pengurangan biaya produksi, dan juga peningkatan pendapatan. Namun terdapat pula dampak negatif, seperti persaingan yang ketat, dan tuntutan untuk terus mengikuti tren yang sedang berlangsung. Banyak hal dapat mempengaruhi pendapatan pemilik UMKM. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada penggunaan e-commerce. Hal-hal yang dapat mempengaruhi adalah jenis produk atau jasa yang ditawarkan, daya saing dari toko, harga yang ditawarkan, dan juga kondisi ekonomi keseluruhan. Untuk bisa mendapat lebih banyak konsumen, diperlukan hal-hal seperti keuntungan kompetitif yang tidak dimiliki oleh toko lain, strategi pemasaran yang dapat memikat, serta harga yang bisa bersaing di pasar. Next slide. Lalu berikutnya ada beberapa saran. Berdasarkan makalah yang telah disajikan, dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemilik UMKM, disarankan untuk mengadopsi penggunaan e-commerce dan ikut bersaing di pasar online dan melihat serta menangkap segala peluang dan kesempatan yang ada, serta kembangkan inovasi yang dimiliki agar bisa bersaing di pasar. Lalu yang kedua, bagi konsumen, disarankan untuk memberi perhatian lebih pada UMKM lokal, serta mendukung dengan membeli dan mengkonsumsi produk dari UMKM lokal. Lalu yang terakhir, ada bagi penulis, disarankan untuk meneliti dan mengolah lebih banyak data mengenai pengaruh e-commerce terhadap UMKM guna mendapat hasil yang lebih luas dan bermanfaat. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada salah tutur kata, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya.